Saya lanjutkan perbincangan ini dengan Ketua Satgas COVID-19 PBID Zubairi Jurban serta anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati. Saya ke Pak Zubairi terlebih dahulu. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari kepolisian. Tanggapan Anda apa, Pak Zubairi? Iya, kami di kedokteran itu mengenal apa yang disebut sebagai differential diagnosis, atau kalau kita juga harus berdasarkan berbasis bukti. Intinya kalau ada satu masalah, maka kemungkinan kesalahannya itu yang bisa diperbaiki kemudian itu bisa di banyak tempat. Jadi misalnya dari kali ini dokternya atau jumlah orang yang disuntik, kemudian suasana lingkungannya bagaimana misalnya itu. Jadi kalau misalnya satu dokter dalam waktu 2 jam misalnya diberi kesempatan untuk nyuntik 130 orang, ya terlalu banyak, terlalu cepat, dan itu bisa miss, bisa mendadak lupa. Jadi kita perlu banget data yang di sana itu suntiknya satu dokter atau satu suster yang memvaksin itu berapa siswa. Oke. Tapi sejauh ini laporan yang masuk ke ID seperti apa, Pak Zubairi? Kita belum menerima laporan mengenai jumlah siswanya. Itu saya tidak tahu jumlahnya. Oke. Tapi kalau kita kan pernah mengalami kejadian seperti ini waktu itu di Jakarta Utara begitu. Kalau yang waktu itu disampaikan ada faktor kelelahan karena seperti tadi Anda sampaikan kebanyakan jumlah pasien yang divaksinasi begitu. Tapi kalau untuk kasus yang ini, apakah mungkin Pak Zubairi memiliki prediksi yang sama atau ada kemungkinan lain? Iya, analoginya saja dulu misalnya BPJS itu saya lupa yang kapan, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu juga membuat peraturan misalnya satu dokter itu periksa pasien ya minimal 10 menit misalnya, untuk menjaga agar dokter mengambil keputusan, mengambil kesimpulan dengan baik dan benar supaya tidak terlalu buru-buru. Nah, dalam hal vaksinasi, logikanya kalau misalnya kita bayangkan satu pasien 1 menit 1 jam 60 orang, ya terlalu banyak. Namun saya tidak tahu berapa banyak yang harus divaksinasi di sekolah itu dan berapa banyak jumlah vaksinator di sana. Itu menjadi penting sekali, dan karena sebetulnya kita harusnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Betul. Oke. Bu Kurniasih, kalau dari Anda sebagai anggota Komisi 9, apa pendapat Anda soal kasus ini? Ya, Mbak Sofi, yang pertama kami prihatin dengan adanya kejadian yang berulang ya, karena ini kan yang berulang untuk yang kesekian kalinya ada penyuntikan vaksin kosong, dan kita sangat menyayangkan hal ini terjadi kembali. Nah, karenanya perlu ada perhatian yang lebih besar lagi dari Kementerian Kesehatan terhadap sistem yang komprehensif dievaluasi, dan tadi ya untuk terkait dengan semua kasus yang ada ini, ya kita perlu mencari data secara komprehensif, secara detail ya. Tadi betul kita harus melihat penyebabnya apa sehingga nanti sikap dan tindakan yang diberikan kepada yang bersangkutan juga bisa adil gitu ya. Karena kan pendekatannya kan kalau di pasal 29 Undang-Undang Kesehatan itu ada mekanisme pemberian mediasi juga ya di dalam pasal 29 Undang-Undang Kesehatan. Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Nah, mungkin di sinilah peran ID bisa punya peran yang lebih besar dan strategis kita dorong untuk bisa membantu mencari akar masalah dari kasus ini, sehingga kalau memang ini terkait dengan sistem tadi ya, seperti misalnya rasio vaksinator dengan rasio yang divaksin itu tidak seimbang, ya ini berarti harus dievaluasi dan diperbaiki sistemnya. Jadi ini
satu hal yang harus dievaluasi secara total karena sudah berulang, Mbak Selvi. Jadi ini harus menjadi perhatian yang sangat serius dari Kemenkes, apakah sistemnya, ataukah rasionya, apakah kemudian kelelahan dari tenaga kesehatan dan tenaga medis yang harus diperhatikan. Jadi ini harus didetilkan akar masalahnya ada di mana. Bu, tapi kalau ke Komisi 9, apakah sudah banyak begitu laporan mengenai tenaga kesehatan, khususnya vaksinator vaksin COVID-19 ini yang mengaku kelelahan karena tugasnya tugasnya memvaksinasi begitu banyak orang dalam waktu yang sangat singkat? Ya, beberapa memang kita mendapatkan masukan ya, artinya tidak hanya kelelahan, tapi kan risiko untuk terpaparnya kan juga Betul. sangat tinggi sekali ya. Walaupun sudah mendapatkan vaksin, tapi ketika kelelahan itu memuncak, kemudian masih harus melakukan vaksin terus-menerus gitu ya. Nah, saya kira ini memang harus dicari akar masalahnya terlebih dahulu. Kasus yang di Medan ini akar masalahnya apa? Apakah karena kelalaian ataukah karena kesengajaan, dan yang bersangkutan juga sudah menyampaikan permohonan maaf, dan ini harus didetilkan tadi ya, data-datanya harus akurat, data-datanya harus benar-benar bisa menjelaskan kepada publik gitu ya akar masalahnya ada di mana, dan nanti dari Kementerian Kesehatan juga bisa bersama-sama dengan ID mengevaluasi persoalannya ini harus diselesaikan dengan apa. Kalau persoalan kelelahan berarti ini kan sistemnya rasio vaksinator dan rasio divaksin harus diperbaiki. Tapi kalau kesengajaan ini berarti nanti jatuhnya kepada tindak pidana. Tindak pidana. Oke. Pak Zubairi, ini kan memang ada kemungkinan bahwa ada kelelahan karena kita memang sedang menggenjot vaksinasi COVID-19 sejak tahun lalu. Tapi kalau misalkan memang betul, andaikan betul, ini faktornya hanya kilaf semata, hanya kelelahan semata. Siapa saja yang harus dievaluasi soal ini, Pak? Iya, vaksinator apakah jumlahnya cukup tidak di setiap provinsi? Ya, saya pernah, ini di depan saya ada tulisan pada Maret tahun lalu dari Universitas Erlangga. Ternyata misalnya hanya 5 provinsi yang akan mampu selesaikan vaksinasi kurang dari setahun melihat estimasi ketersediaan vaksinator. Jadi memang kelihatannya ada masalah di tahun lalu ya. Saya kira perlu juga dinilai lagi sekarang ini apalagi kan sekarang harus vaksin kedua, yang pertama pun juga belum semuanya. Belum selesai ya, betul. Ya, tapi yang suntikan kedua, apalagi sekarang tambah booster. Jadi jumlah yang divaksin akan jauh lebih banyak untuk bulan-bulan ini ke depan. Jadi memang jumlah vaksinatornya memang harus cukup. Jadi memang saya kira ini pemicu kita untuk jangan hanya asal target vaksinasi sekian, kemudian harus selesai dalam sekian waktu. Kita harus memperhatikan juga jumlah vaksinator di provinsi itu. Ya, di sini jelas sekali ditulis hanya 5 provinsi yang waktu itu mencukupi itu ya. Jadi memang pernah ada masalah di tahun lalu. Kita harapkan di tahun ini sudah mulai bisa. Jadi penting dicatat, saya kira itu. Bu Kurniasih, begini, kalau kita menilik pada gelombang kedua tahun lalu ketika Delta, itu kan kita juga sedang menggencarkan vaksinasi. Masalahnya waktu itu juga ada peningkatan kasus COVID-19, sehingga banyak sekali akhirnya vaksinator yang ketarik ke fasilitas-fasilitas kesehatan untuk membantu teman-temannya mengatasi pasien COVID-19. Dalam kondisi kita saat ini, sebentar lagi akan mengalami puncak COVID-19 varian Omikron. Di tengah upaya pemerintah mengencarkan vaksinasi untuk anak-anak dan juga booster, apa yang jadi catatan DPR untuk betul-betul diperhatikan oleh pemerintah? Bu Kurniasih? Iya, kami di rapat yang terakhir dengan BNPB. Halo, ya, masih terdengar? Silakan. Iya. Ya, jadi di rapat terakhir kami sudah menyampaikan harus menyiapkan semua perangkat ya untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif, baik dari Fasiankesnya, tenaga kesehatannya, tenaga medisnya,
dan juga semua alat kesehatan yang dibutuhkan, bahkan termasuk obat, oksigen, dan semuanya tidak boleh terulang lagi kasus pada bulan Juni Juli yang lalu. Kita sudah cukup belajar dari kasus yang lalu sehingga kita harus merespon dengan sangat cepat, mengantisipasi dengan sangat cepat, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Dan rasanya sih mudah-mudahan sudah belajar dan bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi pada saat ini. Antisipasi supaya tidak terjadi lonjakan ya, 3T kita dorong juga untuk ditingkatkan. Betul. Karena 3T ini menjadi kunci, dan juga vaksin kita dorong untuk bisa ada percepatan karena masih dari 541 masih 244 yang sudah menyelesaikan paket dosis 1, dosis 2 60-70%. Jadi masih ada banyak ya 200 lebih kota kabupaten yang belum selesai. Nah, ini juga nanti vaksinatornya harus dihitung, jangan sampai kelelahannya menimbulkan korban gitu ya. Jadi makanya terkait dengan kasus ini kita berharap tidak terburu-buru, tapi datanya benar-benar data yang dikumpulkan secara adil dan dicari akar masalahnya apa. Apakah karena kelelahan atau karena ketidaksengajaan atau karena kesengajaan, ini pasti akan beda sekali nanti treatmentnya seperti apa. Dan harus menjadi catatan, ini kasus yang terulang berarti harus diantisipasi supaya tidak terulang di kemudian hari untuk yang kesekian kalinya. Karena kita semua harus menjaga keyakinan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 untuk menjaga kesehatan kita semua. Ibu Kurniasih, terima kasih. Sampai kepercayaannya menurun. Saya setuju. Ibu Kurniasih, terima kasih. Pak Zubairi Jurban, terima kasih. Salam sehat Pak Zubairi, Mbak Sofi. Ya, Selamat malam, Bu. Salam sehat semuanya. Kita jumpa lagi lain waktu.